Salam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini. Selamat pagi bagi kita semua dan kemudian selamat mempersiapkan diri kita untuk menikmati ibadah-ibadah yang diselenggarakan di dalam setiap keluarga, setiap rumah maupun mengikuti ibadah streaming atau ibadah-ibadah online yang diadakan. Nah, mari pesan saya di siang hari ini di momen Jumat Agung ini terambil dari dalam kitab Keluaran pasal yang ke-11, pasal yang ke-12. Di situ kita akan mendapatkan makna rohani yang luar biasa. Nah, di sini kita akan membaca dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-16. Saya akan membaca bagi kita sampai selesai. Kamu adakanlah pertemuan kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu pun kamu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya yang perlu dimakan setiap orang sajalah kamu boleh sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab pada hari ini juga aku akan membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya kamu tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik orang asing, ya orang asli. Sesuatu apapun beragi tidak boleh kamu makan. Makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini, kondisi hari ini orang Kristen merayakan Paskah, ada sebuah kesamaan yang mirip. Saya tidak mau menyebut ini sebagai cocologi, karena memang saya tidak mengambil poin-poinnya dan mencocologikannya dengan kondisi hari ini. Tetapi yang kita lihat konteks pada hari ini orang Kristen merayakan Paskah, maka sejarah itu kembali terulang kembali lagi di era milenial ini. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-11, pasal yang ke-12 ini, maka akar daripada sejarah Paskah Kristen itu bersumber dari kisah ini. Hari ini orang Kristen merayakan Jumat Agung dan kemudian sampai hari Minggu merayakan Paskah. Ibadah yang dilakukan itu adalah ibadah di rumah-rumah, di mana setiap kepala keluarga, seorang suami berdiri menjadi imam dan kemudian memimpin keluarga-keluarganya itu untuk mengangkat cawan Paskah. Dan kemudian roti Paskah itu memimpin mereka dalam doa dan kemudian menikmatinya. Kita melihat hari ini dalam kondisi bangsa Indonesia ini, kita merayakan Paskah menjadi sebuah hal yang berbeda. Kenapa? Karena sejarah itu terulang kembali lagi. Sejarah itu membawa kita hari ini, Allah membawa kita kembali kepada the root of the history of Passover. Membawa kita kembali lagi kepada akar sejarah kita. Bapak Ibu perhatikan, ratusan tahun orang Israel dijajah di tanah Mesir, membangun 2 kota yang bernama Pitom dan Ramses. Mereka disiksa waktu itu. Mereka dicambuk, setiap pria, setiap wanita bekerja keras untuk membangun ter dan gala-gala atau membangun batu bata hanya untuk membangun 2 kota milik Firaun Ramses waktu itu yang memerintah Mesir, yang tidak mengenal jasa daripada Yusuf waktu itu. Karena itu Paskah menjadi sebuah momentum dalam Keluaran ini. Bapak Ibu perhatikan, seorang kepala keluarga pagi-pagi harus pergi keluar dari rumahnya, sampai malam baru dia kembali ke rumahnya. Juga seorang istri, mereka laki dan perempuan bekerja untuk membangun batu bata. Sehingga tidak punya waktu untuk makan bersama. Sehingga tidak punya waktu untuk hidup sebagai sebuah komunitas keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Karena itu perayaan Paskah ini dimulai dengan sebuah perayaan makan bersama antara kepala rumah tangga sebagai suami. Dia memimpin istri dan anak-anaknya menurut ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena ini adalah akar Kristen kita, akar kekristenan kita. Kita kembali lagi kepada akar sejarah di mana we celebrate Passover di sini. Dilihat. Jadi Paskah yang pertama itu dirayakan adalah perjamuan makan orang Israel yang disebut Sedar Pesach. Sedar Pesach adalah
perjamuan makan orang Israel memakan roti yang tidak beragi, sayur pahit, dan kemudian anggur. To remembering bagaimana pahitnya kehidupan mereka di tanah Mesir. Bagaimana Allah dengan hebat redeem them from the slave of the kingdom of the Egyptian. Kita melihat di sini bahwa Paskah yang dalam perjanjian lama ini describe to us bagaimana Allah membebaskan mereka. Rumah tangga dan kepala-kepala keluarga yang disiksa, dijadikan budak untuk membangun Pitom dan Ramses itu. Ketiga Paskah, pemberitahuan tentang kematian anak-anak sulung itulah. Maka pembebasan di situ terjadi. Dan perayaan atas pembebasan itulah mereka disuruh untuk merayakan hari raya Paskah, merayakan kemenangan penebusan atas mereka itu dengan makan bersama sebagai sebuah keluarga. Hari ini kita merayakan Paskah, Jumat Agung di bangsa ini. Kondisinya kita tidak sedang merayakan di dalam gedung gereja. Kita tidak lagi merayakan Paskah sebagai sebuah liturgi dalam sebuah gedung gereja, dalam sebuah tatanan organisasi, dalam hierarki ibadah. Tapi hari ini setiap keluarga, setiap kepala keluarga memimpin keluarganya di hadapan Allah. Setiap kepala keluarga adalah imam dalam keluarga. Dia berdiri, kemudian dia mengajak istri, mengajak anak-anaknya. Memimpin istri, memimpin anak-anaknya, memimpin anggota keluarganya. To remembering what would Jesus do to us. Untuk mengingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paskah pada tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Paskah pada tahun ini mengajak kita kembali kepada akar kekristenan kita. Di mana para pria, Musa memerintahkan di situ para kepala tiap-tiap rumah tangga memimpin perjamuan Paskah dengan istri dan anak-anak dan keluarga. Jadi hari ini momentum Paskah ini adalah momentum Paskah yang luar biasa. Terpujilah Tuhan yang sudah membawa kembali kita di tahun ini untuk mengingat kembali lagi the history of Passover, sejarah Paskah itu yang benar. Hari-hari ini kita melihat gereja secara eksklusif mengeksklusifkan Paskah itu dalam aturan organisasi, dalam aturan liturgis. Tetapi pada tahun ini Allah membawa kita kembali lagi untuk mengingat bagaimana di situ Allah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kepala-kepala rumah tangga, kepala-kepala keluarga berdiri di hadapan Allah before the present and lead their family to eat together and give His blessing for the member of the family. Bagaimana keluarga-keluarga imam itu memimpin dan memberikan berkat. Setiap suami memberikan berkat bagi istri dan berkat bagi anak-anaknya. Jadi suasana Paskah yang berbeda tahun ini. Bagaimana pelayanan Paskah, pelayanan Seder Pesak, pelayanan perjamuan itu kembali lagi kepada tatanannya. Yaitu setiap kepala keluarga memimpin rumah tangganya. Untuk mengangkat perjamuan di hadapan Allah. Mengangkat gelas perjamuan di hadapan Allah. Mengangkat tubuh Kristus di hadapan Allah. Roti itu di hadapan Allah sebagai tanda peringatan to remembering the redeemed of Jesus Christ. That He given His soul, His blood to cleanse us, to redeem us from the sin, the dominion of Satan, the dominion of sin. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Paskah ini bagi saya such a great blessing in this year. Karena bring us to remembering the first history, the root of the history of the Passover. Membawa kembali lagi kita untuk mengingat bahwa Paskah yang benar adalah setiap kepala rumah tangga mengangkat perjamuan, makan bersama, mengangkat perjamuan di antara istri dan anak-anaknya, and then give His blessing for wife, give His blessing for the daughter, for the son, for the member of the family. This is the true Passover for us. Ini adalah Paskah yang benar bagi kita. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemudian itu adalah Paskah, pengertian Passover dalam perjanjian lama. Kita akan melihat dalam perjanjian baru, di mana di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali mengingat akan daku. Di sini digunakan kata
peringat akan daku sebab apa yang kuteruskan kepadamu. Digunakan kata mengingat, to remembering. Ini bukan sebuah monumen. Paskah bukan sebuah monumen, sebuah perayaan. Tapi untuk mengingat kembali lagi. Behind the Passover, that the great blessing to us. To remembering what would Jesus do to us. Untuk mengingat apa yang Yesus lakukan di atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perayaan Paskah ini, tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Karena itu ketika Anda mengikuti streaming di dalam gereja lokal Anda, dan kemudian Anda harus berdiri sebagai suami. Para suami yang hari ini menonton siaran ini, mengangkat gelas perjamuan dan mengangkat roti. Anda sendiri yang memimpin keluarga-keluarga Anda. Memimpin rumah tangga Anda dan keluarga dan anak-anak Anda. Mengangkat perjamuan di hadapan Allah, membuat covenant to remembering kematian Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, yaitu percaya bahwa Jesus Christ is the living Son of God. Jesus Christ is the Messiah. Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika orang Israel merayakan Paskah itu, maka pengakuan mereka akan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup di hadapan Allah, yang menebus mereka dengan kuat. Mereka berkata, penebusku kuat, penebus kita kuat. Kepada Allah yang esa itu, mereka melakukan syahadat mereka. Setelah mereka makan Paskah itu, mereka melakukan syahadat mereka kepada Allah. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu Echad. Itu adalah Paskah mereka kepada Allah, syahadat orang Israel kepada Allah. Tapi hari ini, when we celebrate Paskah in the new era, in the New Testament, sebagai gereja perjanjian baru, maka syahadat kita, maka confession kita di hadapan Allah, bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang hidup, the man, the woman, that who is confession Jesus Christ is the living Son of God, is a church in the eyes of God. Adalah gereja di hadapan Allah. Setiap kita adalah gereja, seperti kata Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kamu dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Di Paskah ini membawa kita, Paskah pada tahun ini membawa kita kembali lagi kepada akar sejarah kita, bahwa yang harus memimpin perjamuan kudus itu adalah para kepala-kepala keluarga. Bahwa yang memimpin perjamuan kudus adalah kepala-kepala keluarga. Kalau hari ini kita bisa melihat gereja yang hanya bisa memimpin sakramen, itu adalah bagaimana sejarah gereja secara hierarkis mengeksklusifkan Paskah itu dalam sebuah tatanan organisasi, sehingga kepala-kepala rumah tangga itu tidak lagi dapat memimpin Paskah. Tapi kita kembali lagi kepada akar sejarah kita, bahwa yang memimpin perjamuan Paskah itu adalah suami. Itu adalah suami dalam keluarga. Kita membaca dalam Kisah Keluaran pasal yang ke-12 ini, setiap suami, every husband lead his family, take a wine and take a bread. Mengangkat perjamuan di hadapan Allah dan berkata, terima kasih penebus kami kuat. Thank you Lord Jesus, you have redeemed us. And then give blessing for wife, for daughter, and for son. Dan kemudian memberikan berkat kepada anak-anak. Jadi Paskah tahun ini di tengah-tengah wabah corona menjadi Paskah yang berbeda sama sekali. Karena Allah sedang membawa kita kembali lagi kepada sejarah. Dia membawa kita kembali lagi kepada tatanan sejarah itu. Sejarah tidak pernah salah. Karena itu yang memimpin Paskah adalah setiap kepala keluarga. Hari ini para suami, pimpinlah keluargamu beribadah. Hari ini para suami, pimpinlah istrimu. Angkat satu pujian. Pimpinlah pujian penyembahan dalam keluarga. Bacalah firman. Berdoalah kepada mereka. Dan kemudian pimpinlah. Angkatlah anggur perjamuan. Angkatlah roti perjamuan. Baca 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Pimpinlah mereka dan berdoalah kepada mereka. Karena Paskah tahun ini menjadi Paskah yang berbeda. Dalam perjanjian lama, setiap kepala keluarga harus memimpin rumah tangga Paskah. Maka Paskah tahun ini kita rayakan. Allah membawa kita kembali lagi. Allah membawa kita kembali lagi. Allah membawa kita kembali lagi kepada Paskah yang pertama untuk mengingat akar kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Paskah tahun-tahun kemarin kita melihat bagaimana setiap pelayan hierarkis di dalam gereja Tuhan. Hierarki para pelayanan, para pendeta, umat dan lain yang memimpin umat untuk menikmati perjamuan kudus. Mereka yang mengatur, mereka yang memimpin. Hanya para imam di depan, hanya para pendeta yang boleh memimpin perjamuan kudus. Tetapi tahun ini setiap keluarga, setiap pribadi, setiap suami berdiri di atas otoritasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang imam dalam keluarga. Dan kemudian memimpin perjamuan kudus di hadapan Allah. Itulah akar kekristenan kita yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bukankah dalam Yohanes pasal yang ke-8 firman Tuhan berkata kepada kita, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Paskah, selamat mengingat kembali lagi apa yang Yesus lakukan bagi kita. Saya menutup Paskah ini dengan 2 poin penting, cerita penting sekali bagi kita. Ada seorang misionaris yang dalam penginjilan di India, dia mempertobatkan seorang unbeliever, seorang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi seorang percaya kepada Kristus. Karena Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, tetapi aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh pemberitaan itulah, maka orang yang ada di sebuah desa di India ini dapat percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian orang-orang desa itu mengetahui bahwa dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dia meninggalkan agama yang lama dan berbakti kepada Yesus. Mereka menyiksa, mengambil dia satu desa itu. Mengambil orang ini, menyiksa, menggebukin. Dan dengan seluruh anggota keluarganya ada di tengah-tengah lapangan desa itu. Dan mereka berkata, sangkal Allahmu, kutuki Allahmu dan mati dan kembali. Kutuki Allahmu, kembalilah kepada agama yang semula. Kalau tidak engkau akan mati. Orang ini berdiri dengan gagah dan berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Pilihannya dia, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Tadi malam dalam ibadah doa malam, saya berkata kepada semua yang mengikuti doa malam bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dia berkata, ikutlah aku. Jadi kekristenan artinya to follow Jesus. Mengikut Yesus. They left everything behind them and follow Jesus Christ. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Hari ini firman Tuhan berkata juga bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kata berada itu artinya ukuran, itu artinya takaran. Apakah ada hal-hal yang menghalangi saya di momen Paskah ini? Apakah ada hal-hal yang menghalangi saya untuk tidak menjadi serupa dengan Yesus? Apakah ada hal-hal yang menghalangi saya untuk cinta kepada Yesus? Apakah ada hal-hal yang menghalangi saya untuk menjadi imam dalam rumah tangga saya? Apakah ada hal-hal yang menghalangi, membatasi saya? Karena itu biarkanlah. Leave everything behind you and follow Jesus. Yang kedua, dalam sejarah gereja, tidak dicatat dalam Alkitab karena Alkitab ini bercerita tentang pribadi Yesus. Jadi orang yang menyampaikan sejarah gereja itu ditulis di luar Alkitab karena Alkitab hanya just only talk about Jesus. Mari kita lihat. Dalam sejarah gereja itu dicatat bahwa ketika terjadi aniaya di kota Roma, Nero membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, membakar kota Roma karena Nero melakukan sebuah kampanye militer dan untuk menabiskan dirinya sebagai raja, dia perlu membangun sebuah tempat, entah sebuah patung atau sebuah bangunan, dan itu adalah kebiasaan daripada kaisar-kaisar Raja Roma. Nah, di situ Nero kemudian melihat sebidang tanah yang besar di kota Roma dan kemudian mengingini kota tanah itu, tapi tanah itu sudah penuh dengan padat dengan pemukiman dan banyak orang Kristen di situ. Lalu dalam sebuah plot yang jahat, akhirnya Nero membakar kota Roma. Dan dia menganiaya orang Kristen, menjadikan orang Kristen kambing hitam. Mereka dikejar, mereka diburu, diuber, mereka kemudian ditangkap, disiksa, kemudian mereka digulung dengan ter, lalu dengan kain, lalu dijadikan lilin untuk menerangi kota Roma. Orang-orang Kristen dibakar untuk menerangi kota Roma. Lalu yang masih ada juga, kemudian sisa dari orang Kristen itu kemudian dimasukkan dalam Kolosium Roma dan diadu dengan para gladiator atau binatang buas. Anda bisa menyaksikan dalam film yang berjudul Quo Vadis di Facebook. Di YouTube Anda bisa cari dan temukan itu. Lalu kemudian Rasul Petrus waktu itu tinggal di kota Roma.
Kemudian jemaat Kristen di kota Roma yang tinggal di bawah katakombe itu mendorong Rasul Petrus untuk lari keluar dari kota Roma. Selamatkan dirimu. Petrus mendengarkan nasihat mereka. Yang kemudian Petrus lari keluar dari kota Roma. Sampai di sebuah jalan yang bernama Tres Taberne atau Via Appia. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus dalam bentuk teofani, penampakan teofani kepada Rasul Petrus. Dalam rupa seorang imam waktu itu. Lalu Petrus lari keluar sementara di dalam kota di belakangnya dia terjadi aniaya di kota Roma. Dan kemudian berpapasan di jalan dengan imam yang adalah teofani atau penampakan dari Kristus Yesus. Dan kemudian dalam rupa imam Petrus berkata kepada Tuhan Yesus yang dalam teofani penampakan rupa imam itu dalam bahasa Latinnya. Dia berkata begini, Quo vadis Domini. Artinya mau kemana imam? Mau kemana imam? Mau kemana imam? Lalu di situ kemudian imam teofani Yesus dalam rupa imam itu menjawab pertanyaannya Petrus. Dia menjawabnya seperti ini. Eu Romam crucifigi iterum. Artinya aku akan kembali kepada kota Roma. Disitulah kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus itu menangis di hadapan Allah. Dia lari kembali ke kota Roma. Dia lari kembali ke kota Roma dan singkat cerita dia ikut dianiaya bersama dengan para murid yang ada di kota Roma. Di kota Roma waktu itu. Dan dia disalibkan kakinya ke atas dan kepalanya di bawah. Karena dia berkata saya tidak layak disalibkan sama seperti majikan saya. Seperti Tuhan Yesus. Dari kisah Petrus ini kita melihat bahwa ada 3 jenis murid. Yang pertama adalah Yudas. Jenis murid yang menjual Tuhan Yesus. Dan kemudian jenis yang kedua adalah Petrus, tapi di hadapan Allah, puji Tuhan. Tuhan berdoa dan dia mengalami pertobatan. Dalam suatu perjumpaan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, siapakah aku ini menurut kamu? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dalam perjumpaan lain, Yesus berkata kepada Petrus, di situ gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata dengan bahasa agape, bahasa kasih. Ada jenis agape, adalah kasih Allah. Ada kasih eros, kasih hawa nafsu. Ada kasih filia persahabatan. Ada kasih adelpos, keluargaan. Dan kemudian ada kasih storge di situ. Yesus menjawab bertanya dengan agape. Tapi Petrus menjawab dengan kasih filia, persahabatan, persaudaraan. Dari sini kita melihat bahwa Petrus juga berjalan di atas air. Kita melihat di sini bagaimana Petrus punya pengakuan yang luar biasa. Dia terus mengiring Yesus. Dia pernah menyangkal Yesus. Tapi dalam perjalanannya yang terakhir dia berkata, saya ingin disalibkan seperti Tuhan Yesus. Di awal pemberitaan daripada Injil, Tuhan Yesus sudah jujur sekali dan dia berkata, ikut aku itu menderita. Karena itu penderitaan bukan berarti kita harus disiksa, tapi kita harus bayar harga kedagingan kita, sarkos kita. Paskah ini mengingatkan kita kembali lagi tentang penebusan yang Tuhan lakukan. Christ died for us. Bagaimana respon kita? Respon kita untuk meresponi anugerah yang Tuhan berikan. Semua kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh pekerjaan kita. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal yang kedua dikatakan, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9, di situ dikatakan bahwa sebab kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi Paskah ini mengingat kita kembali lagi, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sebagai respon apa tanggapan kita untuk berubah kembali lagi menjadi lebih baik, menjadi Kristen yang lebih baik, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus iring Yesus. Kalau Tuhan tolong kita bersyukur. Tuhan tidak tolong kita juga tetap bersyukur dan terus berbakti dengan setia kepadanya. Seperti 3 anak darah, 3 orang dalam perapian yang bernyala-nyala. Itu adalah pernyataan iman yang hebat. Sadrak, Misael, Hananya, Misael dan Asaria, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dalam situasi yang sulit, raja berkata, jika kamu tidak menyembah patung buatan tuanku Nebukadnezar, engkau bertiga mati dibuang ke dalam api. Dan mereka tidak sujud menyembah dan mereka berkata, sekalipun kami tidak akan menyembah patung tuanku raja sekalipun dibuang ke dalam api. Jika Allah sanggup menolong kami, dia akan melepaskan kami dari tangan tuanku dan perapian yang bernyala-nyala. Tetapi jika Tuhan tidak menolong kami sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan.
kami akan terus berbakti kepada Allah. Itulah sebabnya syahadat orang Israel adalah Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu Echad. Tapi hari ini syahadat kita adalah Jesus Christ is the living Son of God. Tidak ada nama lain yang bisa berikan keselamatan di muka bumi ini selain nama Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya semua manusia diselamatkan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Jadi kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup di tengah-tengah wabah corona itu karena Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa setia, kita masih bisa percaya dan tidak meninggalkan iman kita. Sama seperti Petrus, Yesus yang berkata kepada Petrus bahwa eo Romam crucifigi iterum. Maka mari dalam perjalanan ini, apapun kesukaran yang kita alami, kesukaran kita yang kita hadapi, firman Tuhan berkata bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, maut, kelaparan tidak pernah memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena itu di tengah momen Paskah ini, mari kita kembali lagi mengingat, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan, kami kembali lagi mengingat akar sejarah, bahwa Engkau membawa kami lagi kepada akar sejarah kekristenan, bahwa yang harus memimpin Paskah adalah kepala-kepala keluarga di dalam kaum-kaum dan puak-puak dan suku-suku Israel. Engkau menebus mereka dari perbudakan sehingga mereka bisa dilepaskan dari perbudakan Tuhan. Ada sejarah, ada nilai bahwa setiap imam, setiap keluarga harus memimpin Paskah dalam perjamuannya. Hari ini, Paskah ini kami tidak lagi merayakan Paskah dalam gedung gereja. Ada yang secara online, dan ada setiap kepala-kepala keluarga yang berdiri mengangkat perjamuan dan memimpin rumah tangga, istri dan anak-anak mereka. Engkau membawa kami kembali lagi untuk mengajar kami. Engkau membawa kami lagi Tuhan untuk kembali melihat sejarah bagaimana akar kekristenan itu dimulai dari perjamuan sedar Pesak, makan keluarga Israel waktu itu. Terima kasih di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan. Aku berdoa memberkati bangsaku. Indonesia diberkati. Berkati Presiden kami Jokowi Tuhan. Karena dia adalah wakilmu Tuhan. Berdoa berikan hikmat, kekuatan, sinergi, bekerja sama dengan para menteri Tuhan dan terkait untuk mengatasi wabah corona ini. Berikan hikmat-Mu kepada beliau di dalam nama. Saya memberkati beliau dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para menteri dan gubernur di setiap provinsi untuk bekerja menangani wabah corona ini dengan baik. Berkati para dokter, para medis. Tuhan, anugerah Allah melimpah kepada mereka. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Tuhan. Untuk kembali lagi melihat akar sejarah ini Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan. Roh Kudus memobilisasi mereka untuk bersatu dalam doa dan berkarya di tengah-tengah dunia yang nyata ini. Supaya gereja menjadi orang Samaria. Saling tolong-menolong di bangsa ini Tuhan. Send your revival to our nation. Bringing your healing Lord to our nation. And we believe Lord Jesus, there is no one can restore our situation better than you God. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Para pendeta, para misionari, Tuhan yang merintis di tempat-tempat yang kecil dan mereka kekurangan sembako. Tuhan tolong kami untuk juga terlibat menolong dan memberkati mereka. Berkati panti-panti asuhan Tuhan menolong mereka. Janda-janda dan fakir miskin Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat-Mu dalam perayaan Jumat Agung ini kami kembali lagi mengingat, merenung dan berterima kasih bahwa apa yang Kau lakukan bagi kami karena begitu besar kasih Allah sehingga Engkau mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Engkau juga mengingatkan kami dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 bahwa kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung dari manakah datangnya pertolongan, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi dan percaya kepada Engkau. Biarlah Paskah ini menjadi momentum. Ada setiap penyembahan, ada setiap doa, ada setiap pujian yang naik, yang dipimpin oleh setiap kepala-kepala keluarga Kristen di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Firman yang sederhana ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi penguatan, boleh menjadi kekuatan kepada yang lain. Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung. Selamat menikmati perjamuan kudus. Dan selamat Paskah. Kyrie eleison. Immanuel Maranatha.